so fast, all tied up like a captive. Halo, kali ini kita mau ngadain jalan-jalan. Kita mau ngadain jalan-jalan ke ke Puncak Andong. Nah, memang rencananya besok ini kira-kira jam 21:53 besok rencana kita mau perjalanan puncak setelah subuh. Kita memang rencana cuman hanya TikTok aja, jadi kita nggak mau persiapkan peralatan-peralatan yang lebih. Nah, ini Mbak Ika. Dibuka dong. Ini Mas Acong. Hai. Ini Mas Julius. Tapi peteng. Perjalanan ke Gunung Andong kali ini kita mulai dari Pondok Mertua Indah di Mapakan, Kabupaten Semarang. Perjalanan dari Pondok Mertua Indah dimulai pada pukul 24.00 atau jam 12 malam dan sampai lokasi di Camp Sawit pada pukul 01.30. Selama perjalanan dari Pondok Mertua Indah hingga lokasi, kami ditemani oleh derasnya air hujan. Namun setelah sampai lokasi, tempat yang sangat hangat menemani kita. Halo guys, kita udah sampai base camp tinggi. Sawit. Oh iya. Kita rencananya sih besok mau jalan setelah subuh. Tapi ini kelihatannya kita terlalu kegasian. Kegasian itu apa bahasa Indonesia? Terlalu cepat. Jadi kita sementara ini Mas Yamus ini dia yang punya Arkana Outdoor. Nah, ini namanya rupanya seperti ini. Kalau ini Mas Julius, dia juragan pulsa Jawa Tengah dan DIY. Ini Mas Acong. Mas Acong itu dulu bekerja sebagai kuli riba. Dia tapi sekarang udah insaf. Ini Mas Aris. Nah, Mas Aris ini dulunya pengangguran, sekarang udah kaya. Jadi pengangguran tapi kaya. Iya. Pengangguran tapi kaya. Kaya paling enak. Kita ngopi-ngopi dulu guys, sambil nunggu pukul 3.30. Mantan pemain Jepang nih, pemain bokep. Ini cowoknya. Pakai hai. Ini pemain bokep prianya. Ini pemain bokep wanitanya. Oke guys. Selepas makan malam dengan makanan favorit para pendaki gunung yaitu mie, kami melakukan obrolan tipis-tipis sambil ditemani hangatnya kopi dan juga derasnya air hujan. Waktu telah menunjukkan tepat pukul 03:45 persiapan untuk kita berangkat. Namun ternyata teman-teman yang kami cangking, mereka malah pada tidur seputri kumbahan yang tidak terpakai. Akhirnya dengan hati yang lara kita berangkat hanya berdua, yaitu saya sendiri dan juga ditemani oleh Mas Julius.
Waktu menunjukkan pukul 4, kita udah sampai gerbang pendakian Gunung Andong. Nah, ini penampakannya untuk gerbang pendakiannya. Kita akan coba berusaha nyampe ke puncak sebelum sunrise. Moga kita dapat. Oke guys, yuk. Ini kita sampai persimpangan. Yang sebelah kanan adalah jalur lama, dan untuk yang sebelah kanan jalurnya menanjak. Kalau yang sebelah kiri itu jalurnya lebih landai. Memang lebih jauh, tapi alternatif yang buat para pemula ataupun yang nyari yang santai itu kita ambil yang jalur ke kiri. Jadi jalurnya lebih landai. Guys, ini kita udah sampai di atasnya pos 2. Ini pukul 4 lebih 57 menit. Jadi kurang lebih perjalanan hampir 1 jam, dan kondisi di atas pos 2 adalah seperti ini guys. Yang itu adalah Gunung Merbabu. Kalau yang di sana itu adalah Gunung Merapi. Kemudian di sebelah kiri itu adalah Puncak Telomoyo. Ya, jadi kalau lewat lewat jalur yang baru ini, itu memang perjalanannya lebih landai. Memang dari pos 2 menuju pos 3-nya itu jalannya lebih menanjak, namun jalur trekkingnya juga lebih lama. Kurang lebih perbedaannya hampir setengah jam. Nah, ini adalah jalur di atas pos 2. Oke, tadi dari perjalanan dari pos 1, dari gerbang sampai pos 1 kami membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian dari pos 1 menuju pos 2 membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, kita ini sedang menuju ke pos 3, bisa lewat situ atau lewat yang sini. Nah, kurang lebih ini sudah perjalanan sudah lebih dari kurang lebih 16 menit lah dari pos 2. Ini pemandangan dari pos 2 hampir mencapai pos 3. Capeknya. Setelah berhenti sejenak untuk mengembalikan tenaga, kemudian kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di perjalanan ini jalannya cukup menanjak, kurang lebih 30 sampai 45 derajat. Nah, ini pos 3 udah terlihat dengan cetak. Di sanalah nanti kita berhenti sejenak
tepat 1 jam perjalanan dari pos gerbang sampai ke pos 3. Hai guys, Gimana Yus rasanya? Tiga adalah jalur pertemuan antara jalur lama dan jalur baru guys. Gimana? Cukup sadu kan? Ini batu tidur. Aduh guys, nyamannya tidur di sini guys. Aduh. Ternyata faktor U menentukan guys. Nggak bisa dibohongi. Ini baru naik. Turunnya gimana nanti guys? Cegut. Cegut ya apa? Kita sampai pos 3. Ini ada temen yang katanya kehujanan. Base camp jam 12 jam. Dia tidur di sini. Iya. Dari mana Mas? Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Iya. Masnya dari Dari Semarang. Semarang. Iya, Berdua aja nih. berdua. Tapi Di sana- cengap-cengap. Di atas sih udah ada Udah ada. 2 grup. Oh, dari Jogja juga. Yang terakhir jam 12 naik 4 orang Jogja. Jogja. Oh, kita jalan lagi menuju pos 4. Untuk pos 4-nya kebetulan berbelahan dengan puncak. Jadi jika udah sampai pos 4 berarti udah sampai puncak guys. Nah, beginilah kondisi menuju pos 4 di Gunung Andong. Karena ini baru awal pembukaan, jadi memang kita ngambil momennya saat sepi seperti ini. Jadi lebih enak, lebih sadu naik berdua. Sayangnya kok yang diajak naik cowok, jadi kurang sadu. Jalan ke pos 4 tidak begitu terjal. Capek guys. Kita hampir sampai nih di pos 4. Coba lihat pemandangan belakang kita. Ciami. Ayo, kita jalan lagi. Jika teman-teman memilih mendaki dari Dusun Sawit, maka puncak yang pertama teman-teman temui adalah Puncak Makam. Karena di sini terdapat makam Kiai Abdul Fakih atau Joko Peki yang sebagai tokoh yang dihormati masyarakat setempat. Lumayan sih buat jungle trekking, jungle trekking lumayan. Sebenarnya sih kita pengennya naik sepeda, bersepedaan kayak yang lain-lain, cuman harga sepeda itu mahal guys. Jadi yaudahlah, kita balik lagi ke hobi awal kita, yaitu jalan-jalan di gunung. Nah itu namanya Julius Caesar. Kita udah sampai persimpangan menuju puncak, dan di sebelah sana ada petilasan atau makam Joko Peki. Kemudian di bawah sana bisa dilihat itu ada warung tenda biru. Mana yang biru? Tuh biru tapi udah luntur, ya kan? Jadi saya nggak salah ngomong, itu adalah tenda biru. Oke, kita jalan menuju puncak.
Alhamdulillah. Akhirnya sampailah di puncak Andong. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees. Tadi Jogja mas. Jogjanya mana? Jogja nih Bantul. Oh, Bantul. Bawa kopi sendiri. Langsung giling. Jos ini kita enak. Tuh munggah gunung ini iki. Mantap. Mantap. Loh, ketoknya tendone ya anget. I've been praying for a day. I hold on to every moment, won't surrender. Jika kalian turun sedikit dari puncak Andong, maka kalian akan menuju ke puncak alap-alap. Namun karena kaki saya sudah kempor, jadi saya cukup saja sampai di puncak Andong yang merupakan puncak tertinggi di Gunung Andong ini. The shadow rises, I walk through the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers. Buat teman-teman yang pernah ke Sikunir, itu medannya sebenarnya hampir mirip kayak di Sikunir, cuman di sini memang treknya lebih panjang dan sedikit lebih menanjak, terutama dari pos 2 sampai pos keempat lah, sampai pos 4. Cuman waktunya juga nggak begitu lama sih. Dari tadi kita berangkat di gerbang itu pukul 4 sampai pos pertama itu kurang lebih 30 menit. Kemudian kita lanjut dari pos 1 ke pos 2 nya itu kurang lebih 15 menit. Pos 2 sampai pos 3 itu kurang lebih 30 menit. Kemudian pos 3 sampai pos 4 atau puncak kurang lebih 4 jam lah. Jadi kalau buat teman-teman yang bawa anak itu bisa lewat jalur yang lebih landai. Jadi yang jalur yang kita daki tadi adalah jalur baru, jalur yang landai. Nah, kalau yang ini adalah Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing. Ini yang Gunung Sumbing. Kemudian di sini ada, ini adalah puncak Telomoyo. Itu tempatnya itu towernya Mas Gugun. Jadi Mas Gugun sama Genter itu tiap hari kerjanya cuman ke puncak Telomoyo. Takut kalau ada orang yang daki ke tower. Nah, jadi sebenarnya pekerjaannya Mas Gugun dan Mas Genter itu sangat simpel. Tiap hari naik puncak Telomoyo, terus ngecek tower, habis itu pulang lagi. Nah, itu. Tapi bayarannya gede. Nah, gimana? Mau nggak? Kalau mau silahkan ngubungi Mas Gugun, nomor HP-nya di bawah ini. Kalau pas lagi ada orang yang iseng-iseng mendaki ke towernya Mas Gugun ini, Mas Gugun itu akan berteriak seperti ini. Hus, sana. Gitu, guys. Setelah kita beristirahat kurang lebih 1 jam, kemudian rekan kami saudara Aris, Ulum, Ika ikut menyusul ke puncak Andong ini. Namun kakek Acong tetap ditinggal di base camp karena persendiannya berasa koklok. Untuk pendakian dengan sistem TikTok ini, kami tidak menyarankan untuk dilakukan di pegunungan atau gunung dengan ketinggian di atas 2000 meter. Karena
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang utama adalah jika teman-teman melakukan pendakian dengan TikTok, otomatis akan dikejar oleh waktu. Yang selanjutnya, jika teman-teman melakukan perjalanan dengan sistem TikTok, pasti teman-teman tidak akan membawa peralatan yang standar untuk mendaki gunung, karena akan mengurangi kecepatan teman-teman pada saat menuju puncak. Nah, hal inilah yang akan membahayakan para pendaki itu sendiri, karena bagaimana kita tahu bahwa gunung adalah unpredictable atau tidak Ini bisa bukan diprediksi sampah masyarakat, guys. kondisinya. Ini sampah dari masyarakat. Jadi udayakan bawa sampahmu turun ya guys. Oke, thank you. Keraine gatel. Jalannya cukup licin karena semalam habis hujan deras dari sore sampai pagi. Nah, kita pulang melalui jalur lama. Kalau jalur yang baru tadi waktu kita berangkat, nah kita turun melalui jalur yang lama. Oke. Nah, ini jalur yang lama. Tanjakannya memang cukup lumayan terjal. Jadi buat adeks Machinal Juniors berhati-hati ya, terutama saat hujan. Enggak hujan juga harus hati-hati ding. Nah, ini dia pendaki usia lanjut, udah bawa temen, pendaki uzur. Go mas. Enggak. Go mas. Di Gunung Andong ini kebanyakan ditumbuhi hutan pinus. Jadi memang di sini memang mayoritas itu adalah pokoknya pohon pinus. Nah, kalau pada saat musim hujan atau pada saat hujan turun menginjak jembut-jembut pohon pinus ini loh, biar enggak terlalu licin. What's on the jembut? Ini adalah pos pertama. Nih, di pos pertama ada kamar mandinya. Nih kondisi penampakan di pos pertama. Ini adalah perpisahan jalur lama dan jalur baru. Yang tadi malam mungkin kurang pencahayaan. Ini di siang hari penampakannya seperti ini.